Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Mana kok lesu ya Kak? Wah, selamat pagi semuanya. Nah gitu dong. Sama yang di rumah Kak. Oh iya, selamat pagi semuanya. Pagi adik-adik yang di rumah. Nah, Ya. sekarang kita mau memuji nama Tuhan ya Kak ya. Benar Kak. Mulai ibadah selalu dengan pujian ya Kak ya. Pujian dulu ya Kak ya. Iya. Kita mau angkat pujian yang pertama yaitu Seperti Bapa sayang anaknya. besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Kita naikkan pujian ini sekali lagi ya Kak. Ya. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa, yuk bangkit berdiri. Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah
Bapakku, terima kasih pada saat pagi hari ini kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau selalu melindungi kami dan juga menyertai kami selalu. Tuhan Yesus, kami mau mulai acara sekolah minggu ini, biarlah Engkau yang memimpin kami semua, supaya kami biar dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap berdiri apa duduk? Tetap berdiri aja, kita biar berdiri tambah saja. semangat, Iya, karena betul. kita mau memuji nama Tuhan ya Kak ya. Kalau nggak ngantuk ya Kak ya, duduk. Nah, ayo kita mau berdiri. angkat pujian yang kedua yaitu Iya. segala puji syukur. Mana tepuk tangannya? Iya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur, puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Amin. Sekarang boleh duduk nih Silakan Kak. duduk. Iya. Lagu berikutnya apa Kak? Allah sumber kuatku. Memang benar ya Kak ya, Allah itu sumber kuatnya buat kita ya Kak ya. Benar, firman-Nya ya Kak ya, Iya. yang memberikan kekuatan pada kita. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan, Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau kekal selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya.
sekarang tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan ya Iya. Kak ya. Karena Kita itulah mau- yang memberikan kekuatan buat kita ya Tuhan. Kekuatan dan pelita hidup kita ya Kak ya. Benar. Iya. Siapkan Kita diri mau- kalian untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian Diam di rumahmu. Sambil bangkit berdiri yuk, langsung. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu yang telah ku terima darimu. Namun tetap diriku merasa haus dan rindu akan Engkau. Ku mau selalu cari wajah-Mu, rindukan hadirat-Mu. Hanya Engkau Tuhan yang sanggup memuaskan hidupku. Diam di rumah-Mu seumur hidupku, menyaksikan dan nikmati kebaikan-Mu, menyembah-Mu Tuhan dan melayani-Mu. Tuhan itulah kesukaanku. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu yang telah ku terima darimu. Namun tetap diriku merasa haus dan rindu akan Engkau. Ku mau selalu cari wajah-Mu, rindukan hadirat-Mu. Hanya Engkau Tuhan yang sanggup, hanya Engkau Tuhan yang sanggup memuaskan hidupku. Diam di rumah-Mu, diam di rumah-Mu seumur hidupku, menyaksikan dan nikmati kebaikan-Mu, menyembah-Mu Tuhan dan melayani-Mu. Tuhan itulah kesukaanku. Sebagai puji-pujian kami, kesukaan kami adalah diam di rumah-Mu. Karena dengan berdiam di rumah-Mu kami boleh menikmati berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Dan juga firman-Mu lah yang akan menuntun kehidupan kami. Karena diam di rumah-Mu kami memiliki pengajaran-Mu ya Tuhan. Kami memperoleh hikmat-Mu ya Tuhan. Kau urapi kayu sak yang akan Kau pakai menjadi saluran berkat-Mu saat ini ya Tuhan. Hikmat dan kuat kuasa-Mu menyertai hamba-Mu ini, sehingga firman yang disampaikan ya Tuhan dapat menjamah kehidupan kami satu persatu, membentuk kami ya Tuhan, dan memberikan hikmat juga kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, kami juga saat ini berdoa untuk persembahan yang kami bawa di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan yang menerima dan menguduskannya, Tuhan yang akan membalasnya di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu dan menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thank you Kang Mona untuk doanya. Pagi semuanya. Wah, senang ketemu lagi nih kita. Nah, kita mau dengar
Kita mau belajar firman Tuhan sama-sama ya hari ini ya. Sebelum mulai, kakak pengen tanya, di sini ada nggak yang punya kebiasaan yang kelihatannya sepele tapi sebetulnya aneh? Ada? Ada yang punya habit yang ya kelihatannya sebetulnya lucu, tapi akhir-akhirnya merugikan. Ada nggak? Nggak ada yang punya habit. Ada yang di belakang. Apa habitnya? Apa? Suka nanya jawaban ke teman. Itu bukan habit tuh, nyontek. Waduh. Hah? Setelah ulangan, nanya, tadi jawab apa gitu kan. Nah, itu masih terlalu biasa. Banyak yang punya habit itu. Ada nggak yang punya habit unik? Maika? Andrew? Ada ya? Ya kakak yakin semuanya ada, tapi mungkin malu kali ya ngomongin. Kakak kasih contoh habit yang kakak miliki sendiri dan akhir-akhirnya merugikan. Oke? Kakak kalau gunting kuku, ya suka nggak rapi. Jadi habis digunting, ya belum putus semua, terus kakak tarik kukunya, seret. Nah, apalagi kuku jari kaki, sering tuh dikorek-korek, ditarik, seret. Ya kan, mungkin ada, sakit kali kak, tapi enak. Ya buat kakak enak tuh narik, seret, kayaknya, wah puas. Nah. Ya, habit yang kelihatannya, kok aneh sih kakak Yusak, ya. Dan habit itu akhirnya merugikan kakak. Ya, pernah sekali kakak gunting kuku, kakak tarik ujungnya, set, berdarah. Berdarah, kakak lihat, udah cuci tangan doang, udah kasih obat merah. 3 hari kemudian bengkak kakak jarinya. Oh, nih kakak lihat, wah ada nanahnya kali. Kakak tusuk pakai jarum, keluarin nanahnya, cerut. Aduh sakit, kasih Tensoplas, udah. Seminggu kemudian tambah gede bengkaknya. Akhirnya kenapa? Kakak harus ke dokter, dioperasi, keluar duit banyak, gara-gara urusan kuku. Ya, gara-gara iseng kelihatannya. Ya kan, bad habit. Nah, itu salah satu contoh bad habit. Ya, contoh yang lain. Nih, biar ini dulu deh. Ya, habit yang kelihatannya funny tapi kok aneh sih? Ya, ada teman kakak di Australia dulu nih, waktu kakak kuliah. Dia mengeluarkan gas, ya dari belakang. Ya, istilah sopannya lah mengeluarkan gas. Habis mengeluarkan gas pasti siul. Nah, kakak langsung, kenapa? Biar seimbang katanya. Dari atas sama bawah keluar katanya. Aneh ya? Nah, kalian mungkin ngerasa, kok aneh sih habit-habit orang ya? Ada yang begini, ada yang begitu. Padahal kita semua punya habit. Semua nih, nggak terkecuali kalian, kakak, Kak Ricci, Kak Agung, Kak Mona, pernah mempunyai habit seperti ini. Ya, habitnya sama. Apa itu? Bukan, itu bukan habit, itu kebutuhan. Ya, habit kita sering pamer atau sombong. Ayo, di sini siapa yang nggak sombong angkat tangan? Nggak ada, ya kan? Nah, contoh sehari-hari. Kalian punya sosial media dong, ya? Ya, zaman sekarang pasti punya semua. Pernah nggak kalian posting, ya, lagi makan di restoran yang mewah, atau dapat hadiah baru dari orang tua, ya kan, dapat gadget atau game konsol yang baru, atau dapat hadiah apa kek, terus langsung diposting, hashtagnya bless, hashtagnya praise the Lord, ceritanya
mau memuji Tuhan, tapi padahal sombong. Nah, ya kelihatannya habit itu nggak berbahaya kan Kak? Cuman posting, bener nggak Kak Ricci? Ya kelihatannya nggak berbahaya, kelihatannya nggak merugikan orang lain. Tapi ini justru yang merugikan kita. Nah hari ini topik yang kita mau bahas adalah kesombongan. Ya, atau dalam bahasa Inggrisnya vanity. Atau proudness, atau apapun bahasa Inggrisnya itu terjemahannya. Ya, itu adalah satu habit yang nggak benar dan merugikan. Yuk kita bahas dulu ya, kita baca ayatnya dulu. Kita buka di Amsal 29 ayat 23. Amsal 29 ayat yang ke-23. Amsal 29 ayat 23. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Nah, seperti kakak bilang tadi, keangkuhan merendahkan orang. Justru kalau keangkuhan itu sebetulnya kita mau apa sih? Kita mau meninggikan diri kita sendiri, benar nggak adik-adik? Ya, kita ngerasa pengen, wah aku lebih dari yang orang lain punya. Contohnya tadi, makan di tempat yang bagus, makanan enak, atau punya gadget yang terbaru, atau punya nilai yang paling tinggi di kelas. Salah nggak sih dapat semua itu? Hah? Salah nggak sih punya semua itu? Nggak salah kan? Kecuali kalau kita makan di restoran mewah terus nggak bayar, nah itu baru salah, iya nggak? Ya, kalau makan di tempat mewah terus posting. Nah, kalau posting terus sampai ya berulang-ulang kali nunjukin, wah aku makan di restoran ini, wah aku punya ini, punya itu. Tapi tujuannya untuk sombong, untuk meninggikan diri kita sendiri, itu baru adalah kesalahan. Seperti ayat ini tertulis, keangkuhan merendahkan orang, kita akan direndahkan. Tadinya kita mau meninggikan diri kita, justru kita akan direndahkan. Nah, dilanjutkan ayat itu. Tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Tujuannya kita tadi posting, wah dapat nilai bagus, oh punya ini, punya itu. Wah, pengen terima pujian. Tapi akhirnya apa? Justru direndahkan. Ya. Nah, berarti kalau kita sombong, justru kebalikannya kita terima. Kalau kita mau meninggikan diri, justru kita akan direndahkan. Ya. Nah, ini ya harus kita tanamkan dalam kehidupan. Kalian kan masih muda-muda nih, masih kecil-kecil. Jangan ya punya kebiasaan sombong. Mungkin kalian ngerasa, sombong kan baru kecil Kak. Aku kalau dapat nilai A, di sini nilai di sekolah apa sih sekarang? Grade-nya 70, 80 gitu atau masih udah A+, B-? Iya kan, maksudnya masih angka atau huruf udahan? Angka ya. Kalau nanti kuliah baru huruf-huruf dah tuh A, B, C ya. Kamu dapat 99 langsung diposting. Ya, my English is so good. I got 99 for the test, ceritanya gitu. Ya, I'm very good at math. Look at me, 102. Hah, 102? Dari mana tutunya ya? Bingung deh kakak. Masa nilainya 102? Itu nilai atau nomor absen? Ya kan? Nah, itu kan langsung, wah ini bohong nih nilainya masa 102. Ya kan, mau sombong malah direndahkan. Ya kan? Nah, tadi dibilang keangkuhan merendahkan orang. Tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Nanti kita lihat ya contoh-contohnya. Siapa aja sih yang angkuh, siapa aja sih yang sombong dalam Alkitab, dan apa yang mereka terima. Tapi sebelum itu kita baca lagi Amsal 21 ayat yang keempat. Ini buat kita sebagai anak-anak Tuhan. Amsal 21 ayat 4.
Amsal 21 ayat 4. Mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Nah, ya, kita lanjutkan lagi tadi soal sombong, soal congkak, soal ya meninggikan diri. Di sini ditulis mata yang congkak dan hati yang sombong. Ya. Ini baru dalam hati loh sombongnya adik-adik. Belum dituangkan di sosial media, belum diperlakukan dalam kehidupan adik-adik. Adik-adik belum nunjukin gadgetnya yang baru misalnya, tapi dalam hati, nih lihat nih, mama kasih. Dalam hati masih ngomong, dalam hati bilang nih, aku dapat gadget baru, nilainya selalu bagus sih. Kalau kakakku, ya kan, dia nilainya jelek, nggak pernah dapat gadget baru. Dalam hati baru bilang, itu saja sudah dosa. Ya, hati yang sombong yang menjadi pelita orang fasik. Jadi ada dua pelajaran yang kita dapat dari ayat ini. Kalau kita sombong walaupun masih di dalam hati, belum diperkatakan, kita belum ngomong nih, baru mikir aku paling hebat di kelasku, itu udah dosa. Dan kesombongan adalah sifat orang fasik. Orang fasik itu nggak kenal Tuhan. Dia nggak mau mengikuti Tuhan. Jadi kalau kita sombong, berarti kita adalah orang fasik. Di sini ada yang orang fasik? Jangan ya. Ya, makanya hari ini kita dengar firman Tuhan. Oh, sombong tuh ya kebiasaannya orang fasik. Kita harus buang itu kesombongan. Kita jangan ada lagi kesombongan dalam hati kita, dalam perilaku kita, dalam sosial media kita, ya, jangan sombong. Ya, mungkin kamu punya iPhone 14 Plus, Pro, Max, apa namanya yang terbaru, ya kan? Kamu sombong. Wah, iya kan, ceritanya posting foto taken by iPhone 14 Pro Max Plus Pro, ya A+, apa kayak gitu, wah, udah sombong, ya kan, kakak nggak tahu deh tuh, kakak nggak pernah ngikutin, ya kan, nah itu udah sombong, buang semua itu. Nah kita lihat contohnya ada orang yang mau menyombongkan diri, mau menunjukkan, nih loh, aku punya kekuatan, aku punya kekuasaan, aku punya kepinteran, aku punya kekayaan. Akhirnya justru direndahkan. Siapa dia? Ada yang bisa tebak nggak? Kamu sombong? Hah? Oh mau nebak maksudnya? Iya, siapa? Wih, hebat, udah kebaca. Kamu gantiin kakak Firman di sini deh. Enggak ya? Betul. Raja Nebukadnezar. Ya, kalian tahu dong kisahnya Raja Nebukadnezar? Dia bikin apa? Bikin patung emas. Patung emasnya bentuk siapa? Bentuk dirinya sendiri. Untuk orang lain nyembah ya patung itu. Semua orang disuruh nyembah patung yang bentuk dirinya. Nggak sombong kayak apa tuh, ya? Udah sombong suruh menyatakan dirinya paling hebat dan patungnya emas. Berarti ngomongin, nih gue kayaknya minta ampun, ya kan? Nah ini sombong. Akhirnya seperti apa? Akhirnya setelah Raja Nebukadnezar itu sombong, ini kita baca di Daniel 4 ayat 31 sampai 33. Ini setelah Raja Nebukadnezar bikin patung, memerintahkan semua orang untuk menyembah patung itu. Daniel 4 ayat 31 sampai 33. Raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit. Kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Ayat 32, engkau akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan demikianlah
akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, hingga engkau mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Ayat 33. Pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar, dan ia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung, Raja Wali, dan kukunya seperti kuku burung. Nah, ini Raja Nebukadnezar sombong, mendirikan patung. Akhirnya Tuhan mau menegur Nebukadnezar. Nebukadnezar belum kenal Tuhan. Dia adalah orang fasik tadi, ya, kesombongan orang fasik yang benar-benar udah pol deh ceritanya. Tapi Tuhan tetap mau menegur Nebukadnezar. Nebukadnezar jangan sombong. Ya, dikasih mimpi. Terus mimpinya diartikan oleh Daniel. Ya, Daniel bilang, Tuhanku, ya itu adalah Tuhanku akan direndahkan oleh Yang Maha Kuasa, ya, yaitu Tuhan di atas segala raja, di atas segala raja. Dia mau menegur Tuhanku Raja, jangan sombong. Ya, wah Raja Malakin, enggak, ya aku paling hebat, pokoknya enggak ada kerajaan lain yang bisa ngalahin kita. Baru dia selesai gitu. Nih di ayat 31, Raja belum habis bicara, belum ngasih explanation ke si Daniel. Ya, ketika suatu suara terdengar dari langit, kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Berarti Raja Nebukadnezar dicoret jadi raja di Babel. Ya, kerajaannya sudah dihancurkan. Engkau akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggalmu. Di mana tempat tinggal raja? Istana. Dia dari istana, dari pemimpin diturunkan. Akan ada di antara binatang di padang. Bayangin, ini bukan Raja Nebukadnezar lagi glamping loh. Ya, kalau glamping enak ya. Ya, holiday, wah kayaknya di tenda tapi mewah. Enggak. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu. Adik-adik mungkin bertanya, Kak, Raja Nebukadnezar mungkin emang vegetarian kali Kak? Iya, dari salad jadi rumput? Enggak. Wah dia makanannya pasti mewah, Kakak yakin. Iya, ribs, daging, iya kan. Ya, dia mungkin itu apa yang di bawah lagi festival. Wih, pork chop. Waduh, bipang, wih, iya kan, waduh, jadi pada lapar kan adik-adik. Udah jangan ngomongin makanan, pokoknya dia hidupnya mewah deh, ya, kasurnya empuk, segala macam, punya baju yang indah, tapi akhirnya dia diturunkan oleh Tuhan. Tuhan memiliki kuasa untuk menurunkan Nebukadnezar dari istana yang mewah, harus tinggal di padang, makan rumput, hidup seperti binatang, ya. Yang tadinya bajunya indah, apa terjadi ayat 33? Pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar, dan ia dihalaukan dari antara manusia, makan rumput seperti lembu, tubuhnya basah oleh embun dari langit. Berarti dia waktu tidur benar-benar tidur di padang rumput, open field, nggak ada naungan tenda apa segala macam dalam ya, di atas kepalanya. Sampai bangun, wih, ada embun. Berarti tidurnya kayak di rumput, adik-adik. Bayangin, ya, sengsaranya kayak apa. Nah inilah karena kesombongan. Nah adik-adik mungkin, serem, ya. Tapi mungkin dalam hatinya merasa, Kak, aku kan nggak seperti Nebukadnezar. Kalau Nebukadnezar tadi dibilang orang fasik, nggak kenal Tuhan, ya, dia nggak pernah sekolah minggu, nggak pernah ke gereja, walaupun di dekat situ ada Daniel. Nah, ya, mungkin kalian seperti itu. Nah, kita lihat waktu Daniel ditanya oleh Raja Nebukadnezar, Daniel, arti mimpiku apa?
Dia tahu nggak arti mimpinya? Hah? Tahu kan? Dia tahu. Dia dapat hikmat dari Tuhan. Ya. Tapi Daniel sombong nggak? Ya. Nah, ini pelajaran yang berikutnya. Kalian adik-adik mungkin punya teman di sekolah, mungkin punya teman di dekat-dekat rumah kalian yang sering sombong. Jangan kebawa ikut sombong. Daniel nggak sombong. Tuanku nggak ngerti kan arti mimpi? Ya, aku tahu. Udah sombong belum? Udah. Daniel nggak sombong. Daniel bilang, ya atas berkat firman Tuhan, ya ilham dari Tuhan, aku bisa mengartikan mimpi. Nah, ini loh, ya jangan sombong. Daniel aja yang lebih pintar daripada raja atau berhikmat dari raja, nggak sombong. Nah, balik seperti yang tadi kakak bilang. Ya, kita mungkin ngerasa aku nggak sombong kak. Ya, aku paling posting kalau ya setahun sekali dapat angpau, contoh seperti itu. Ya, setahun sekali waktu dapat kado. Ya. Nah, itu baru porsi yang kecil mungkin. Kesombongan yang kecil. Tapi kalau kita mulai simpan itu kesombongan yang kecil, bisa bertumbuh nggak? Bisa makin gede nggak? Bisa, ada kemungkinan loh adik-adik. Ya, jadi jangan sampai walaupun kecil kita ada kesombongan. Jangan menyangka aku anak Tuhan kak, aku nggak mungkin sombong, aku mau merendahkan diri. Ya, tapi tiap minggu contohnya, nih nggak mau menyinggung, ke gereja langsung posting, wah saatnya ibadah, ya kan, wah saatnya memuji Tuhan, ceritanya gitu, lagi di sekolah minggu nyanyi, keluarin handphone, nyolong foto, ya kan, ya, terus mungkin nge-tag temennya yang nggak pernah ikut sekolah minggu, nah sudah mulai sombong. Jadi anak Tuhan juga nggak lepas dari kesombongan. Mau buktinya? Ada di Alkitab. Yuk kita baca yuk. Ini ada di Perjanjian Baru malahan. Lukas 18 ayat 9 sampai 12. Ini rada panjang. Kakak mau membuktikan. Lukas 18 ayat 9 sampai yang ke-12. Lukas 18 ayat 9 sampai 12. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Ayat 9. Dan kepada orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ayat 10. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Ayat 11. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Ayat 12. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Nah, Tuhan sendiri yang memberikan perumpamaan. Ada 2 orang yang datang beribadah. Satu orang Farisi, satu pemungut cukai. Kakak mau bahas soal orang Farisi ini, ya. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Artinya orang apa? Sombong. Ya. Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah, datang ke GKT. Mudah-mudahan nggak hari ini, nggak ada yang datang, ya. Yang orang Farisi ini nggak datang. Untuk berdoa atau beribadah. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi ini berdiri dan berdoa dalam hatinya. Nah, tadi apa? Kalau sombong dalam hati aja sudah dosa. Ini orang Farisi ini melakukan. Aku mengucap syukur kepadamu. Ceritanya mengucap syukur. Pakai kedok mengucap syukur. Ya, I am blessed. Karena aku tidak sama seperti orang lain. Ngerasa dirinya lebih baik, lebih
pinter, lebih berkuasa, lebih kaya. Bukan perampok, bukan orang lalim, rasa lebih benar. Bukan pejina, dan bukan seperti pemungut cukai yang berdoa bersama-sama dengan dia. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Kayaknya keren banget nih orang. Memberikan 1/10 dari ini. Berdoa ini ya. Aku rajin ibadah, nyanyinya paling kenceng kalau di sekolah minggu. Padahal dia sombong. Ya. Jadi jangan sampai kita beribadah datang kelihatannya berdoa kepada Tuhan. Ya, mengucap syukur, Tuhan terima kasih. Ya, doanya kenceng lagi di kelas. Aku mengucap syukur papa mama diberkatin sehingga kemarin ya beli iPhone, contohnya seperti itu. Ya, minggu depan PS5 aku datang. PS5 kan ini sekarang ya? Iya kan? Nah, supaya teman-temannya denger yang di sebelah. Contohnya seperti itu. Nah, itu sudah sombong. Jangan kita melakukan. Kita akhirnya seperti orang Farisi ini. Atau lebih parah, kita akan seperti Raja Nebukadnezar. Adik-adik tahu nggak kisah selanjutnya nih yang orang Farisi ini? Pernah baca nggak? Ayo. Nah, setelah orang Farisi ini berdoa, Tuhan bilang orang pemungut cukai juga berdoa, ampuni aku Tuhan, aku orang berdosa. Terus Tuhan tanya, siapa yang doanya dijawab? Ya, Tuhan bilang, pemungut cukai tadi pulang sebagai orang yang dibenarkan. Tapi yang orang Farisi nggak terima berkat. Nah, mau nggak adik-adik doa, ibadah, datang ke sekolah minggu, tapi nggak dapat apa-apa? Mau nggak? Enggak, jangan sombong. Buang kesombongan. Mau nggak jadi seperti Nebukadnezar? Amit-amit kak, nggak mau, ya nggak? Bayangin, biasanya makan ya siomay, sekarang makannya rumput. Contohnya seperti itu, ya kan? Biasanya makan bakmi ayam, sekarang makannya ya alang-alang. Ya kan, biasa tidur pakai AC dingin, kasur empuk. Sekarang tidur di Padang, kena hujan. Dingin-dingin juga sih, tapi masuk angin. Iya kan? Nah, mau nggak? Nggak mau kan? Nah, gimana supaya kita nggak seperti itu? Ayat terakhir kakak baca. Yuk, 1 Petrus 5 ayat 6. Ini yang harus kita lakukan. 1 Petrus 5 ayat yang ke-6. 1 Petrus 5 ayat yang ke-6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggalkannya pada waktunya. Nah, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Tangan Tuhan kita adalah tangan Tuhan, tangan yang luar biasa. The powerful hand of God. Dia mampu meninggikan orang yang rendah hati. Dia mampu merendahkan orang yang tinggi hati atau sombong. Seperti Nebukadnezar, seperti orang Farisi tadi. Jadi kalau kita mau ditinggikan oleh Tuhan, kita harus merendahkan hati kita dan diri kita di hadapan Tuhan. Jangan pernah sombong. Sombong di hadapan manusia aja bisa dipermalukan, atau apalagi sombong di hadapan Tuhan. Ya, inti firman hari ini, jangan ada kesombongan dalam diri kita. Walaupun sekecil apapun, karena itu adalah suatu benih yang bisa bertumbuh jadi kesombongan yang luar biasa. Ya, justru kita harus tanam kerendahan hati, kerendahan diri di hadapan Tuhan dalam diri kita. Supaya pada waktunya nanti, saat yang tepat, Tuhan benar-benar meninggikan. Ya, kalau ada kerendahan hati, nggak ada kesombongan. Bisa nggak ada yang disebut bullying? Nggak ada. Kalau kita sama-sama rendah hati, kita nggak ngebully teman kita. Nggak ada pertengkaran.
Bener nggak? Ya, firman-firman yang minggu lalu kakak ingetin lagi nih. Apa aja ayo? Topik temanya, masih ingat nggak? Ya, kalau kita memiliki kerendahan hati, kita akan ditinggikan oleh Tuhan. Oke adik-adik? Ya, amin, cukup sekian, thank you. Yuk, kita mau baca ayat Masya dulu, catat, tadi udah dibaca sih sebetulnya. Amsal 29 ayat 23, ya. Amsal 29 ayat 23, boleh dicatat. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Kalau New King James Version-nya, Proverbs 29 verse 23, a man's pride will bring him low, but the humble in spirit will retain honor. Oke? Yuk kita angkat pujian. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kita mau tutup dalam doa. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Yuk adik-adik kita bangkit berdiri. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Tuhan atas berkat firman-Mu kembali buat kami semua pagi hari ini. Engkau mengajar kami sebagai anak-anak-Mu. Jangan sampai kami memiliki kesombongan dalam kehidupan ini Tuhan. Sehingga kami dipermalukan. Sehingga kami justru direndahkan serendah-rendahnya. Seperti Nebukadnezar yang mau meninggikan dirinya. Tapi kuasa-Mu justru mengatakan, Engkau akan direndahkan seperti binatang. Ajar kami Tuhan untuk justru memiliki kerendahan hati. Baik dalam kehidupan kami, terlebih dalam ibadah kami. Sehingga apapun yang kami lakukan, kami boleh memuliakan nama-Mu dimanapun kami berada. Dengan hidup kami, dengan ibadah kami. Sehingga pada waktunya nanti, Engkau yang akan meninggikan kami. Engkau akan mengangkat kami. Sehingga kami menikmati semua berkat-Mu. Dan pada saat itu juga, kami tetap mau merendahkan diri. Kami tidak mau sombong di hadapan manusia, terlebih di hadapan Tuhan. Karena tangan yang kuat itu akan menuntun kami langkah demi langkah. Berkati setiap anak-anak-Mu, berkati mereka dalam kehidupan pelajarannya, dalam keluarganya.
dalam pergaulannya. Engkau yang menjagai dan memberkati dengan tubuh yang sehat, dengan berkat-berkat yang dari sorga. Sehingga mereka senantiasa memuji, memuliakan nama-Mu dalam kehidupan mereka. Dan kalau kami sebentar akan pulang, Engkau juga menuntun kehidupan kami, menjagai kami. Sehingga pada jam ibadah berikutnya, kami boleh datang, memuji, menyembah-Mu, terlebih mendengarkan firman-Mu kembali yang memimpin kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami terima semua berkat-Mu. Bapa, terima kasih. Terima